Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Jawa Timur. Pagi ini saya Tika Amsar kembali hadir untuk menemani Anda di program Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas. Yang pagi ini nanti kita akan membahas tentang Idul Fitri, dilema silaturahmi di masa pandemi. Nanti kita akan berbincang bersama narasumber kita yang pagi ini insya Allah sudah tersambung di Zoom kita. Nanti akan berbincang bersama dengan Haji Muhammad Hasan Ubaidillah, Wakil Sekretaris PWNU Jawa Timur, juga bersama Dr. Prawitra Talib, KPS Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana UNER, juga tentunya bersama Bapak Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan sahabat Jawa Timur, pagi ini di program Perspektif juga disiarkan serentak bersama radio jaringan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur di Suara Sidoarjo sebagai radio host, juga disiarkan di Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Pradia Suara Tuban, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Kanjuruhan Malang, Ersal Nganjuk, Suara Sampang, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulungagung, dan Remaja Klasik Radio Malang. Sebelum saya menyapa narasumber kita pagi hari ini, saya mau ajak Anda dulu untuk kita simak dulu video berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Maka dari itu, terkait dengan menghadapi mudik lebaran, sholat Idul Fitri, dan juga silaturahim beranjang sana ke handai tolan di daerah, di desa masing-masing, ini tetap harus mempertahankan protokol kesehatan dan seyogianya harus menghindari hal-hal yang bisa membahayakan terkait dengan pelaksanaan mudik lebaran. Apabila hal ini berpotensi negatif, kita dapat tertular COVID-19 ini, PWNU Jawa Timur itu menghimbau, menyeru untuk tidak dilakukan mudik lebaran, apalagi zona-zona yang dituju itu merupakan zona merah. Kita harus tetap berusaha semaksimal mungkin menjaga agar kita tidak tertular penyakit COVID-19. Terlebih, pemerintah menghimbau bagi zona-zona yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu kita tidak diperkenankan untuk. Ini adalah hal-hal yang dilakukan sebagai upaya dan ikhtiar bagaimana Indonesia ini bisa segera terbebas dari COVID-19, dan itu merupakan kewajiban agama dalam konteks hifdzun nafas, yaitu memelihara jiwa. Rasulullah itu kan bersabda, man aroda ayyabsuta lahu fi rizqihi fa ayyun sya'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan rezekinya dilapangkan, usianya dipanjangkan, maka sambunglah tali silaturahmi. Ibadah Ramadan ini hubungannya sangat erat dengan ibadah vertikal. Artinya, kalau kita puasanya diterima oleh Allah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka kita itu dibebaskan ya dari dosa-dosa yang telah lalu, ya dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan pada masa-masa yang lalu. Itu terkait dengan dosa hablum minallah. Dengan hablum minan nas itu tidak selesai kalau kita tidak minta maaf langsung. Lah di sini kemudian tradisi silaturahim di Indonesia sebagaimana yang diajarkan oleh para masyayikh kita, para wali songo, itu untuk minta maaf sebagai penebus dosa hakul adami, ya, sehingga itu memang tradisi yang sangat baik. Itu kalau di dalam kondisi normal. Pada saat ini perlu kita pahami bersama bahwa COVID-19 balik belum selesai. Maka dengan kemajuan teknologi, kita saat ini bisa berkomunikasi melalui daring,
melalui virtual, bisa bercakap-cakap secara langsung, seolah-olah kita berhadapan-hadapan. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, dan sahabat Jawa Timur, sesuai dalam surat bernomor 911 PW A1 L Romawi 4 tahun 2021, PWNU Jawa Timur menghimbau tidak melakukan sholat Idul Fitri di masjid. Dalam surat himbauan ini juga PWNU Jawa Timur meminta warga untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Warga juga diminta tidak melakukan sholat Idul Fitri di masjid bagi mereka yang berada di zona merah. Nah, pagi ini tradisi silaturahmi Idul Fitri haruskah hilang karena pandemi ataukah tetap dilakukan dengan resiko kesehatan? Kita berbincang langsung pagi hari ini bersama dengan narasumber kita. Saya ingin sapa dulu yang beliau ini narasumber ya, juga host saya juga. Host kita semua begitu ya di program Perspektif pagi ini. Sekaligus narasumber kita yang setia ada Bapak Suparto Wijoyo. Assalamualaikum Cak Parto. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau tahu Gus Ubed pakai tapping, aku tapping iki mau. Tapi ya berhubung harus kangen dengan hostnya, ya tampil aja nang studio wes. Alhamdulillah, Masya Allah. Dengan sahabat kita juga, dengan sahabat-sahabat Perspektif. Nanti lah Mbak Yuli wes SMS panjang biasa Mbak. Iya. Sudah bergabung biasanya. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Japarto juga ya. Alhamdulillah untuk semangat itu, ya. Ini menyehatkan. Ini itu vitamin P. Apa itu? Yang menyehatkan. Vitamin perspektif. Oke, baik di pagi hari ini Japarto kita juga sudah bersama dengan Dr. Prawitra Thalib ya. Ini selaku KPS Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana UNER. Ya, boleh kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya panggilnya siapa ini? Japarto, ada panggilan khusus nggak? Ada panggilan khusus. Apa Talib. Ko Talib. Iya, apa kabar? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini perpaduan antara putih hitam begitu ya. Dress code-nya nih loh. Ini tandanya saling melengkapi. Nah, itu dia. Siang dan malam gitu. Ya, baik. Nih Japarto sepertinya Gus Ubed juga masih belum bergabung ya dengan kita pagi ini. Iya. Baik, silakan kita boleh diskusi dulu sambil menantikan kehadiran nanti Gus Ubed yang bergabung dengan kita juga via Zoom pagi ini. Ya, jadi kita alhamdulillah bisa nanti ketemu dengan Gus Ubed. Ya, kolega beliau di samping di PWNU Jawa Timur, juga di Majelis Ulama Provinsi Jawa Timur. Senengannya memang wakil sekretaris, posisi ini senengannya. Sama ya. Dan kita hari ini juga Mbak Tika dihadiri oleh koncone polisi sak Jawa Timur. Double konconenya ya. Double konco, soalnya koncone. Nah, itu kok Talib ini. Jadi Dr. Prawitra Thalib ini kan koordinator Magister Ilmu Kepolisian. Jadi mengkoordinir banyak polisi-polisi yang kuliah di Magister ini. Antri. Kuotanya sudah penuh. Pembukaan urung dibuka wis penuh saiki ngono ya. Jadi satu KPS yang kalau bicara hari ini mulai soal rayon, soal penyekatan, soal ketegasan, soal akhlak polisi di dalam mengendalikan mudik dalam ranah Idul Fitri, itu saya yakin nanti juga kita akan banyak dapat ilmu. Tapi satu hal yang kini kita tegaskan adalah Idul Fitri ini kan berarti kita kembali kepada kesucian, Mbak Tika. Kesucian itu berarti kembali kepada komitmen asal. Ngerti sangkan paraning dumadi. Nah, ning ngene iki kaya dalang ning ngene iki ya. Kaya dosen, kaya dalang. Nah, terus sangkan paraning dumadi, asal mula kita ini beraktivitas, asal mula kita bergerak, asal mula kita urip, urup, huruf. Ya. Jadi
karena kita ini pengenal asal mula, tumpah darah bahasa kebangsaannya di era Muhammad Yamin paling suka istilah tumpah darah, kelahiran. Untuk itu pasti di mana darah pertama kali tumpah menanda kehidupan, bukan menanda yang lain, yang menanda kehidupan, mesti tanahnya ngangeni, Mbak. Ya. Mulane Mbak Tika ning Blitar, mesti kangen Blitar terus, ya toh? Iya, sangat. Kangen sangat. Kalau Pak Prawitra Thalib ini, Talib ini ya orang Jambi. Jadi ini aslinya orang Jambi, bukan Jember, ya apalah Jombang, namanya Jambi. Tumpah darahnya di Jambi, pasti punya kerinduan di Jambi, gitu ya. Tapi cari orang-orang nanti dikira ke Korea Utara. Nah, potongannya memang gitu ya. Oh, saya punya tumpah darah di Lamongan, ya punya kerinduan di Lamongan. Tapi apakah kerinduan di era pandemi semacam sekarang ini harus kita tumpahkan menjadi sebuah kerumunan? Itulah pertanyaan, bahwa kembali ke fitrah, punya kerunduan kepada tumpah darah, tapi tidak harus tumpah kebencanaannya pandemi COVID-19. Idul Fitri dalam suasana semacam ini, pengendalian diri, ingat P4 bien. Siapa yang mampu mengendalikan diri, dialah sesungguhnya pemenang. Dan Ramadan itu kan kemampuan mengendalikan diri, toh Mbak. Jono es campur sing enak opo ae di depan jenengan siaran, jenengan tidak akan makan dan minum itu karena mampu mengendalikan diri untuk meraih kemenangan. Nah, buka itu bagian dari kemenangan dan bagian dari kebahagiaan, toh. Jadi siapa yang mampu mengendalikan diri, dia akan meraih kemenangan, meraih keagungannya, meraih kebahagiaannya. Jadi nanti sahabat perspektif ini, kalau kita mampu mengendalikan diri, menahan kerinduan kepada kampung halaman, sungkem kepada orang tua sebagaimana yang kita lakukan dalam keadaan-keadaan yang normal, maka yakinlah bahwa Tuhan akan melipat gandakan kemenangan-kemenangan itu. Ya, melipat gandakan kemenangan itu menjadi kebahagiaan dan keagungan-keagungan itu. Pokoknya isok nahan dulu, wong ngempete loh sampai tanggal 23 Mei paling suwe, mariku ya bergilir gitu, bergilir kita bisa bersilaturahmi. Dan disitulah apa yang akan dilakukan ke depan oleh perilaku-perilaku kita, nanti Dr. Prawitra juga akan menjelaskan, karena Dr. Prawitra ini juga sekretaris lembaga pemulihan, ya, lembaga pemulihan lingkungan hidup Majelis Ulama Provinsi Jawa Timur, Mbak. Oh, iya. Tapi juga sekretaris urusan Puspasiku apa nak singkatannya, nak? Nah, Pusat Pengelolaan Dana Sosial. Jadi ini Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga. Pokoknya sodako ndok UNER, infak, zakat, dana sosial di UNER ini, pengelolanya ya Pak Prawitra ini sebagai sekretaris. Pokoknya yo sekretaris di Puspas, sekretaris di Lembaga Pemulihan Lingkungan MUI, tapi juga koordinator program. Tentu banyak hal yang bisa kita gali, dan saya tentu tidak kapasitas tanya sing bagian takok. Tentu sudah bergabung. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah ketemu Mbak Tika. Masih ingat tidak kita dulu ketemu itu ingin buku yang dijadikan background itu. Aku kurang dikirimi Mbak Tika. Tak lapuri sampean. Dulu kayaknya mau dikirimin ya. Mungkin masih sibuk Sobat. Siap. Gojek guru ngono. Nah, dakwah dan bagaimana pesan-pesan beliau dari suara besar Nahdlatul Ulama, tentu beliaulah. Jadi menjaga kesehatan itu kewajiban, silaturahmi, mudik itu sunnah katanya. Jadi yang wajib didahulukan daripada yang sunnah itu kita tanyakan kepada Gus Ubed sebagai ahlinya dan kiai kita bersama gitu. Silakan Mbak Tika.
Ya, Assalamualaikum Gus Ubed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah pagi ini saya kemarin sempat deg-degan ya karena beliau sangat sibuk, tapi alhamdulillah bersedia untuk menyempatkan waktunya nih untuk hadir atau bergabung juga dengan kita. Nah, ini tadi di awal perjumpaan di program Perspektif, Gus Ubed, saya sempat memutarkan video pernyataan dari Gus Ubed juga nih terkait dengan himbauan yang disampaikan oleh Nahdlatul Ulama terkait dengan beberapa hal ya, diantaranya seperti sholat Idul Fitri tidak di masjid, tidak boleh takbiran ya, dan untuk mengikuti himbauan larangan mudik juga dari pemerintah. Nah, mungkin kita boleh disampaikan secara langsung nih dari Gus Ubed sendiri, dari himbauan-himbauan dari yang disampaikan oleh Nahdlatul Ulama untuk masyarakat ini seperti apa nih Gus Ubed, lebih jelasnya begitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Profesor kita Kiai Haji Suparto Wijaya yang selalu saya ta'zimi dan saya taati. Waduh. Pak Dr. Prawita yang saya muliakan, Mbak Tika yang saya sayangi. Jadi kalau Mbak Tika ini harus disayangi. Masya Allah. Nahdlatul Ulama maupun Majelis Ulama Indonesia itu mengeluarkan himbauan atau tausiah melalui sebuah rangkaian ijtihad ya. Jadi di Nahdlatul Ulama itu ada proses-proses untuk menyampaikan pendapat hukum maupun himbauan itu dilakukan melalui rapat pleno gabungan Syuriah Tanfidiyah. Melihat situasi pandemi COVID yang masih belum sepenuhnya mereda, apalagi kemudian kita pahami bahwa terpenuhinya vaksin untuk mencapai herd immunity yang kurang lebih 425 juta dosis vaksin itu masih diusahakan oleh pemerintah dengan maksimal. Dan yang didapatkan juga kita sudah bisa menghitungnya seperti apa, maka tentunya ini menjadi keprihatinan kita bersama. Sehingga di dalam rangka untuk menyongsong atau membantu mensukseskan begitu tepatnya program pemerintah untuk memerangi COVID-19 ini, tentu berbagai macam upaya harus kita lakukan, termasuk diantaranya terkait penyikapan terhadap mudik lebaran, kemudian sholat Idul Fitri secara beramai-ramai atau berjamaah di lapangan atau di masjid, kemudian takbir juga demikian. Maka untuk mengendalikan dan menghindari adanya wabah COVID-19 yang dapat menyebar ke wilayah-wilayah yang selama ini ya zonanya zona hijau atau relatif bisa dikendalikan, maka ikhtiar pemerintah untuk melakukan pembatasan atau zonasi terhadap area mudik itu perlu kita dukung bersama. Kemudian pembatasan terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri di lapangan maupun di masjid untuk zona-zona merah atau zona-zona yang dinyatakan tidak memungkinkan oleh Satgas Covid itu juga kita dukung. Maka Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur itu merilis ya himbauan untuk umat khususnya warga Nahdiyin. Yang pertama untuk mudik ya itu mengikuti pedoman dan anjuran yang telah disampaikan oleh pemerintah. Silaturahim itu memang anjuran agama. Akan tetapi menjaga jiwa atau khifdun nafas itu merupakan kewajiban agama. Maka kewajiban itu tentu harus didahulukan. Sehingga menjaga jiwa di dalam rangka menghindari dari madharat atau bahaya terkenanya wabah COVID-19 itu harus kita dahulukan. Bagaimana kemudian
silaturahim yang terbiasa dilakukan oleh warga masyarakat, ya, dengan beranjang sana langsung ke desa, menemui sanak saudaranya di sana, saat ini itu tentu tetap dapat kita lakukan walaupun dengan daring atau secara virtual. Dan itu tidak mengurangi makna silaturahim, karena virtual itu pada hakikatnya itu adalah secara langsung. Ya. Bisa tatap muka, bisa berkomunikasi, bisa berdialog. Ya. Adapun nanti ketika pandemik ini sudah bisa terkendali, kemudian ada lampu hijau dari pemerintah, maka tidak masalah kita melakukan anjang sana secara langsung. Ya. Jadi konsep atau pemikiran kita, mindset kita harus dibangun bahwa saat ini kita mendahulukan untuk melaksanakan kewajiban, yaitu dengan berusaha menjaga hifdzun nafas daripada kemudian melaksanakan sebuah kesunahan untuk beranjang sana secara langsung ke sanak saudara kita di desa, karena dikhawatirkan ya itu nanti akan menyebabkan kita menjadi kurir dan di sana kita menjadi penyebab adanya klaster baru terhadap penyebaran virus COVID-19. Maka di sini kemudian tentu hal tersebut penting untuk kita pahami bersama. Begitu juga terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri secara rame-rame di masjid maupun di lapangan. Ya. Apabila hal tersebut mendatangkan madharat, tentu kita tidak boleh laksanakan. Kita tahu bersama bahwa hukumnya sholat Idul Fitri merupakan sunnah muakkadah, sunnah muakkad. Ya. Jadi memang sunnah, akan tapi memang ada penekan di sana muakkad. Ya, sunnah yang kadarnya itu dikuatkan, mungkin begitu. Akan tetapi yang namanya pencegahan untuk tersebarnya COVID-19 dengan menjaga jiwa itu merupakan wajib. Maka tentu sama dengan silaturahim tadi, ketika sholat Idul Fitri dilakukan di zona-zona yang terkategori merah, maka hal tersebut tidak boleh kita laksanakan. Ya. Alangkah baiknya kemudian kita sholat bersama-sama keluarga inti di rumah, sehingga kita tetap melaksanakan sholat Idul Fitri, ya, tidak melalaikan sunnah muakkad sebagaimana yang dianjurkan oleh agama, dan juga kita dapat melakukan pencegahan terhadap COVID-19 yang itu merupakan kewajiban agama, yaitu hifdzun nafas. Nah, hal seperti ini yang tentunya penting sekali untuk kita perhatikan bersama. Saya kira hal-hal dan perspektif agama itu tentu sangat diperhatikan baik oleh Majelis Ulama Indonesia maupun oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Dan himbauan ini oleh PWNU sudah tersampaikan kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur. Dan tentunya sudah disampaikan ke pengurus Majelis Wakil Cabang maupun pengurus ranting Jawa Timur. Ya, mudah-mudahan seruan yang dilakukan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur maupun Majelis Ulama Provinsi Jawa Timur itu bisa menjadi petunjuk atau menjadi guidance bagi masyarakat bagaimana caranya untuk menyikapi himbauan pemerintah yang ada saat ini. Saya kira seperti itu, Prof. Farto, Prof. Kiai Haji Suparto Wijoyo dari sana. Alhamdulillah, Mbak Tika. Ada terminologi baru dari kiai kita, dari Yai Ubaid ini. Ini Gus Hasan ini pokoknya top, Mbak, buku-bukunya wis. Cuma kene gurung maca bukune ya, gurung dikei soalnya ya. Siap. Ada terminologi baru, jangan jadi kita ini menjadi kurir virus COVID-19 tadi. Bahasanya jangan sampai kita jadi kurir dari kota mudik kurir ini ya. Dan tentu bagaimana hal ini dilakukan, penyekatan skema-skemanya, narasi-narasi sosialnya ada
Pak Dr. Talib ini yang akan bisa menjelaskan itu, tapi ikutilah komersial berikut ini. Elengku ngono untuk jame ya. Iya, benar. Iya, baik. Iya, ini sudah beberapa pertanyaan juga sudah masuk ya ke redaksi Suara Sidoarjo. Nanti saya juga akan bacakan bersama tim redaksi juga. Sebelumnya saya jeda dulu sebentar ya untuk semua sahabat Jawa Timur yang pagi ini juga sedang menyimak Perspektif. Anda bisa bergabung juga di YouTube Live Suara Sidoarjo. Ini bisa manfaatkan kolom chat di sana atau inbox atau komentar juga di live kita di LPPL Suara Sidoarjo di Facebook. Nanti kita akan lanjutkan kembali di program Perspektif. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Masa pandemi bukan berarti tidak berkreasi. Yang hobi masak dan aktif di media sosial, jangan lewatkan buat ikutan yang satu ini. Berkreasi di bulan suci bareng Minamas Sarden. Olah, rekam, unggah. Olah, rekam, unggah. Olah resep pilihan berbahan sarden Minamas saus tomat. Rekam mulai awal sampai selesai dengan durasi maksimal 2 menit. Posting di IG dan kirim videonya ke 0811 309 1009. 0811 309 1009. Sertakan data diri dan akun IG peserta. Ingat, akun IG tidak boleh diprivat. Jangan lupa tag ke 5 teman ke IG suarasidoarjo.fm dan IG Gema House of Sardines. Hashtag juga ke Berkreasi dengan Gema. Pengiriman video terakhir tanggal 15 Mei 2021 dan di 20 Mei 2021 diumumkan 10 resep kreasi terbaik. 10 terbaik bisa bawa pulang uang tunai masing-masing 500.000, panci presto serbaguna, dan paket produk. Jadwal Chef Telegram bareng Minamas Sarden. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheese, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat Ikatan Duta Anti Narkoba Sidoarjo mengadakan pemilihan Duta Anti Narkoba Sidoarjo 2021. Pendaftaran gelombang 2 dibuka tanggal 26 April
sampai 9 Mei 2021 dengan membayar biaya pendaftaran Rp60.000. Pendaftaran bisa dilakukan online dan offline sesuai dengan prosedur yang ada di Instagram @ikatan_dance. Pengumpulan berkas pendaftaran offline hari Jumat, Sabtu, Minggu jam 4 sore sampai jam 6 sore di Kopo Kimi Gold. Info lengkapnya hubungi Alfonda 0813 5897 2175 atau Andini 0813 3200 6988. Bisa juga follow Instagram @ikatan_dance. Pemilihan Duta Anti Narkoba Sidoarjo 2021, persembahan Ikatan Duta Anti Narkoba Sidoarjo didukung Radio Suara Sidoarjo. Halo ibu-ibu, masih kebingungan untuk memilih menu berbuka atau sahur yang praktis tapi enak, lezat dan tetap sehat? Jawabnya cukup dengan sarden Minamas. Sarden Minamas. Dengan beragam varian sarden Minamas, pas diolah untuk berbagai macam menu olahan yang cocok buat berbuka dan sahur. Temukan kelezatan sarden Minamas dalam pilihan varian saus tomat, saus pedas, dan saus kari. Padukan varian sarden Minamas dengan berbagai resep masakan tradisional, modern, atau fusion. Pasti membuat hidangan berbuka dan sahur lebih enak, lezat, dan tetap sehat. Untuk wilayah Sidoarjo bisa didapat di Toko Barokah Saut Ratap, 78 Maju Mapan Minimarket Sidoarjo Sepanjang, Toko Grosir Janoko Taman Sidoarjo, Radio Suara Sidoarjo, dan di Tokopedia Official Store PT Gema Istaraya. Dah, beres, tinggal tunggu. Nunggu apa sih? Mau nambah channel TV pakai MaIndiHome? Gak ribet, gak repot, bisa dapat hadiah seabrek. Mimpi kali. Kali-kali aja mimpinya. It's real bro. Di aplikasi MaIndiHome, kamu bisa tambah layanan IndiHome, aktivasi OTT video streaming, lapor gangguan, cek tagihan, atau langganan fitur barunya IndiHome. Lah, katanya bisa dapat hadiah. Emang bisa. Di MaIndiHome, kamu bisa cek poin MaIndiHome-mu, tuker hadiah yang seru-seru, tuker merchandise di Plaza Telkom, dan tuker diskon merchant pilihanmu. Bahkan bisa juga dipakai di eksekutif lounge-nya bandara. Biar social distancing gitu. Kece nggak tuh? Mau dong. Caranya gimana? Gampang. Tinggal download di Google Play Store atau App Store doang. Info lengkap klik www.indihome.co.id. Wujudkan bersama IndiHome. Kamu ngapain main HP sambil senyum-senyum? Lagi tuker poin MaIndiHome dong. Sahabat, makan enak, murah, dan bisa bersedekah di bulan suci Ramadan hanya di Ki5. Makan stick sepaket mulai 25.000 saja. Ki5 stick buka selama bulan puasa tanggal 13 April sampai 25 April kemarin. Ini bukanya jam 3 sore ya sampai jam 10 malam. Tapi mulai tanggal 25 April sampai 12 Mei jam 12 siang sampai jam 10 malam. Info lengkapnya hubungi 0859 3224 4355. Follow juga Instagram di @kaki5stickandball dan Facebook kaki 5 stick and ball. Kaki 5 stick and ball, kaki 5 bintang 5. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
Lagi ngumpul bareng keluarga, bingung nentuin makan bareng yang enak tapi tetap hemat. Apalagi waktunya pas banget dengan buka puasa. Jangan tergoda rayon diskon atau bonus yang macem-macem. Cukup telepon di 031 80 70 555 031 80 70 555. Pesan tempat sekalian pesan menu hemat keluarga. Cuma asap-asap steak and soup yang bisa begini. Cukup dengan 145.000 sudah dapat paket hemat keluarga yang isinya nasi putih 1 bakul, cah kangkung toge, gurame bakar atau goreng, ayam goreng, tempe tahu goreng, buah segar, plus minuman es teh. Cukup 145.000 aja. Ingat ya, paket hemat keluarga cuma 145.000 saja, isinya komplit. Pesan tempat sekarang di 031 80 70 555 atau datang langsung ke Asap-Asap Steak and Soup, Jalan Raya Taman Pinang Indah, Sidoarjo. Sahabat, ada kabar gembira dari Ramayana Mall. Lebaran bahagia banting harga gila hanya di Ramayana. Celana jeans hanya 100.000, kemeja pria hanya 50.000, t-shirt anak 100.000 dapat 4 piece, sandal wanita hanya 80.000, sandal pria hanya 100.000. Pesta sembako dan kebutuhan lebaran termurah, dan masih banyak lagi produk murah lainnya. Dapatkan di Ramayana Ciplas Sidoarjo, Jalan Diponegoro nomor 2 Sidoarjo, Ramayana Mall Krian, Jalan Raya Krian Sidoarjo, juga Ramayana Bungurasi, Jalan Letjen Sutoyo Waru Sidoarjo. Jangan lupa tetap perhatikan protokol kesehatan ya, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Informasi ini dipersembahkan Ramayana Mall. Sahabat, masih di program Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas. Kita masih berbincang tentang Idul Fitri, dilema silaturahmi di masa pandemi. Ya, Caparto, pagi ini kita sebelum saya bacakan pertanyaan, boleh ngobrol dulu nih dengan Pak Prawitra. Oh iya, wajib nih. Dari Korea Utara ya. Itu dia. Silakan Pak, ini terkait dengan kebijakan penyekatan beberapa wilayah ya. Kayak kalau kemarin kan sebelum pemberlakuan mulai tanggal 6 kan, yang kita tahu kan ini penyekatan berdasarkan aglomerasi. Nah, tapi nih saya baca-baca di ada yang menyampaikan begitu di media sosial seperti Facebook dan lain-lain. Ini ada yang menyatakan kalau ternyata penyekatan ini justru kok sekarang antar kota yang dalam satu aglomerasi malah justru nggak boleh juga gitu. Gimana ini Pak Prawitra? Terima kasih Mbak Tika. Jadi kalau menurut informasi dari teman-teman bahwa mulai tanggal 6 Mei kemarin ya hingga 17 Mei 2021 memang sudah dicanangkan, digelar ya operasi Ketupat Semeru 2021 di wilayah Provinsi Jawa Timur. Nah, di dalam operasi ini cukup banyak para pihak yang terlibat, karena ini adalah operasi gabungan yang melibatkan 155.005 orang personil gabungan. Dari 155.000 itu terdiri dari 90.592 personil Polri, 11.533 personil TNI yang dibantu oleh 52.880 personil instansi terkait seperti Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka, dan lain sebagainya. Jadi ini operasi gabungan yang cukup lumayan banyak. Dan titik penyekatan juga ada sekitar 381 pos penyekatan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Yang kemudian secara diperinci ada 1.536 pos pengamanan, ya, serta ada 596 pos pelayanan dan 180 pos terpadu. Ini semua tujuannya untuk pengamanan pusat keramaian, ya, khususnya pencegahan adanya kegiatan mudik di wilayah Provinsi Jawa Timur. Jadi memang harapannya tidak keluar rumah tuh seperti disampaikan oleh Gus Ubed tadi, memang benar ya. Karena hibzu ad-dinnya hibzu an-nafas, memelihara nyawa itu adalah yang paling utama, dan ini memang dilema. Dilema tidak saja bagi keluarga di kampung halaman, dilema bagi orang yang hendak bermudik, dilema juga bagi aparat penegak hukum. Ini jelas sakno kadang-kadang tidak tego mereka itu untuk menghalangi orang silaturahim
kepada keluarganya. Tapi apa boleh buat untuk kemaslahatan ini mau tidak mau harus mengorbankan rasa iba tersebut. Dan inilah yang saya katakan ketika tradisi adaptasi silaturahim tanpa mudik di era Idul Fitri 1422 Hijriah ini adalah sesuatu di antara rindu dan maslahat. Rindu kampung halaman, iya. Keluarga di kampung halaman merindukan kita juga, iya. Tapi kemaslahatan inilah yang membatasi jarak di antara kita. Nah, jadi akan menjadi sesuatu yang harus terulang kembali karena tahun lalu Lebaran juga tanpa mudik. Dan mudah-mudahan ini adalah Lebaran tanpa mudik yang terakhir. Ini makanya kalau pemerintah sekarang dulunya 3M, ya 3M menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Sekarang M-nya meningkat jadi 5M. Ada 2M tambahan, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Artinya apa? Bahwa bencana COVID ini memang belum berakhir. Tapi kalau saya pribadi menyarankan tidak cukup dengan 5M, harus ada 6M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan munajat supaya COVID ini segera berakhir. Jadi 6M ini. Nah ini pesan sebagai Gus Ubed, pesan sebagai pengurus MUI ini ya. Iya. Jadi ternyata polisi juga punya kegalauan ya, meskipun mereka harus bertugas begitu ya. Betul sekali. Galau ini. Tadi lumayan itu data-datanya Gus Ubed, Mbak Tika, data yang dibacakan tadi itu belum lagi banser loh ya. Itu belum banser. Kan banser juga melakukan penertiban dalam arti menjaga umat Nahdlatul Ulama untuk tetap taat pada urusan negara ya Gus Ubed gitu ya. Iya. Siap. Ya, sebagai benteng NKRI. Wah, bahasanya ini Mbak, benteng NKRI. Ya. Jadi ternyata juga dilema, tetapi dilema tadi itu diatasi dengan apa? Dengan seruan dari Majelis Ulama Jawa Timur, PWNU Jawa Timur, tausiah PWNU, seruan PWNU, sehingga tadi itu Mbak Tika, jangan sampai masyarakat salah paham. Tadi Mbak Tika ini takbiran dilarang, enggak. Dengan seruan tadi silahkan bertakbir di rumah masing-masing, ya tahmid, tahlil, ngaji, munajat tadi itu di rumah, nggak usah mana pakai keliling rombongan obrak-obrak ngejat tonggo sak kampung, nggak usah. Sekarang makmurkan rumahmu dengan segala ritual keagamaan kita itu. Mbak dibaca di nanti pasti ini akeh sing takon nanggone Gus Ubed ini apa yang harus dilakukan ini. Ya, baik. Ya ini saya ke pertanyaan dulu yang sudah masuk lebih ke sharing ya yang disampaikan oleh Bu Yulia. Nah ini ya sahabat Suara Sidoarjo yang sahabat perspektif, maaf ini yang selalu setia nih. Lebaran kali ini meski rasanya sedih tidak bisa mudik untuk bertemu orang tua, sanak saudara, tapi mau gimana lagi karena kondisi tidak memungkinkan karena wabah pandemi ini. Mau mudik takutnya nanti membawa resiko menularkan penyakit ke orang-orang yang disayang. Tidak mudik rasanya kangen sama keluarga. Untuk sementara kita tahan diri dulu, tidak mudik demi kebaikan bersama, melindungi orang-orang yang kita sayangi. Sabar, sabar dan sabar. Seperti hikmah dari selama menjalankan ibadah puasa Ramadan, dalam 1 bulan kita dididik untuk menjadi hamba Allah yang sabar dan tawakal. Dan harapannya semoga wabah bisa segera berakhir dan bisa silaturahmi lagi gitu. Langsung seruan PWNU Jatim dapat support ini dari dapat support Gus Powersis ucapannya ku Powersis ungkapannya Gus Ubed tadi sahabat perspektif yang namanya Pak Dr. Kiai kita ini Pak Hasan Ubaidillah ini, beliau ini juga guru besar di UINSA loh ya. Itu beliau ini jadi cuma gak diketokno Mbak, tadi dosennya gak diketokno soalnya wis kiai.
Iya, baik. Ini ada yang gabung lagi ya. Ada Pak Muzaki yang ada di Sukodono. Nah, ini Pak Muzaki. Pak Muzaki di Sukodono, alhamdulillah nggih. Ini ada Gus Assalamualaikum sama Gus Prawitra. Iya, baik. Assalamualaikum Caparto, mudah-mudahan selalu sehat. Assalamualaikum. Amin. Juga Waalaikumsalam warahmatullahi. untuk kedua narasumber Gus Ubed dan Pak Prawitra, juga Mbak Tika, semoga selalu diberikan kesehatan juga, terutama juga untuk semua pendengar radio yang saat ini bergabung ya, amin. Terima kasih Pak Muzaki di Sukodono. Nah, ini langsung saja saya bacakan beberapa pertanyaan, beberapa ya, karena ada 2 poin yang dijelaskan atau ditanyakan begitu oleh Pak Muzaki. Nah, terkait dengan yang pertama, tata cara dan sikap para pihak kepolisian yang kadang itu mereka juga tidak bisa lepas kontrol terhadap emosinya. Ya, kami tahu para polisi ini lelah jika mengatur lalu lintas di ruas jalan. Belum lagi mungkin mereka juga merasakan apa yang kita rasakan terkait dengan larangan mudik dan juga masih bertugas saat hari raya. Nah, tapi kebutuhan masyarakat adalah diberikan sikap yang sabar dan ramah, bukan dengan sikap yang keras. Yang ini sering sekali kalau kita ketahui ada beberapa kejadian yang diunggah di media sosial terkait bentrok yang terjadi antara warga dan juga pihak aparat pada saat mendisiplinkan pengaturan lalu lintas. Baik, nah ini yang kedua, terkait dengan himbauan untuk tidak mudik. Rasanya memang sedih sekali, bahkan ada orang tua yang merasakan meskipun sekarang sudah ada media sosial yang bisa digunakan untuk silaturahmi seperti video call, itu juga bisa dilakukan, tapi itu tidak menggantikan rasa bangga orang tua saat anaknya pulang membawakan oleh-oleh dan juga sembah sujud di kaki kepada kedua orang tua. Baik, terima kasih Pak Muzaki yang ada di Sukodono. Kita boleh tanggapi dulu nih 2 pertanyaan dari Pak Muzaki. Silakan. Dari siapa dulu nih? Pak Prawitra atau gimana? Boleh nggih, yang koordinasi polisi gitu. Iya, silakan. Nah, nanti terus dikei dalil sama Gus Ubed. Saya ngamin itu. Amin. Iya. Jadi memang kalau Pak Muzaki ada dilema, bukan dilema, curhatnya seperti itu. Nah, begitu juga teman-teman di kepolisian juga kadang-kadang curhat ke kami-kami ini ya kayak gitu juga. Serba susah begitu ya. Kita kadang-kadang sudah sabar atau apa, ditambah capek dan sebagainya, tiba-tiba ketidaktaatan orang itu kadang-kadang agak ngotot. Nah, sehingga saling emosi itu yang kemudian terupload di media sosial. Kemudian kalau kita lihat rasio perbandingan di antara misalkan, saya asumsikan misalkan ada 100 atau 1000 kasus pencegatan arus mudik. Nah, paling yang ngotot-ngototan itu cuma 1 atau 2 atau 3 itu yang terupload di media sosial. Tapi yang sisanya itu tidak terupload di media sosial. Artinya apa? Kenapa itu bisa terjadi? Itu tidak langsung aparat kepolisian misalnya, ayo kekerasan dan seperti tidak seperti itu. Ini saya juga cross check ke teman-teman di lapangan. Kok kalian kayak gini atau apa? Secara diceritakan kronologisnya, tindakan-tindakan aparat yang kadang-kadang terkesan kasar, anarkis yang ada di media sosial itu biasanya diawali dengan adanya kengototan orang-orang tidak mematuhi ketentuan yang ada. Disuruh balik-balik untuk disuruh baik-baik ya untuk putar balik begitu, ternyata tidak mau, berakrobat dan sebagainya, akhirnya sama-sama emosi, muncullah case-case yang ada di media sosial. Seperti itu. Jadi memang ini ibarat pil pahit yang harus kita telan bersama gitu. Karena kalaupun kita ini lagi sakit, kita kan minum obat. Minum obat itu obat yang paling mujarab adalah yang pahit rasanya. Kalau manis itu bukan obat tapi permen begitu. Jadi untuk kesembuhan bersama, ya ini pil pahit yang harus kita telan bersama. Jadi saya juga tidak menyalahkan pemudik yang sangat antusias ingin silaturahim ke kampung halaman. Saya juga tidak menyalahkan aparat kepolisian yang kadang-kadang terkesan anarkis dan sebagainya. Tapi mari kita sama-sama introspeksi diri. Bagi para pemudik mungkin ya ketika kalau nasib naasnya ketemu pencegatan titik-titik penyekatan itu disuruh putar balik ya putar balik, itu wis legowo ikhlas, udah takdirnya udah ikhtiar untuk mudik, ternyata Gusti Allah tidak mengizinkan. Nah, juga bagi aparat kepolisian, saya juga selalu berpesan, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa saya gitu ya, bahwa ke depan
masyarakat itu etika dan akhlak itu yang paling utama, karena kalau semboyannya pengayom masyarakat itu memang tidak boleh mengedepankan kekerasan. Dan kalaupun ada case-case yang terjadi itu saya yakin pasti ada pemicunya. Nah, pemicu itulah kita harus sama-sama introspeksi supaya tidak memercikkan api ya di antara kobaran, di antara genangan minyak gitu. Karena kalau orang sudah bertugas seharian dijemur di bawah terik matahari gitu kan, tiba-tiba ada percikan itu tersulut, itu potensinya juga ada gitu. Jadi untuk meminimalisir hal-hal seperti itu ya mungkin pesan saya ya sama-sama untuk legowo, sama-sama untuk menjaga emosi ya. Kalau sudah disuruh putar balik ya monggo dengan keikhlasan untuk mematuhi ketentuan tersebut begitu. Mungkin itu saja kalau dari saya. Terima kasih. Ya, baik ya, terima kasih ini Pak Prawitra sudah menyampaikan nih untuk pertanyaan dari Pak Muzaki yang ada di Skodono tadi. Ya, untuk hal kedua nih, katanya kalau tidak ketemu tatap muka langsung, para orang tua zaman dulu itu merasa ada yang kurang gitu. Ini sekaligus saya juga ini sepertinya sama dengan yang disampaikan di Facebook atas nama Ari Utami 74 nih ya. Kalau Ari Utami ya diwaca mesti kan Gus. Oh, sorry. Iya. Ini juga atas nama Reni Vitas. Sorry, ini Reni Vitas ya. Assalamualaikum Gus Ubed. Tadi disebut banyak syarat buat merayakan kemenangan di Idul Fitri. Tapi kami warga Tulungagung rasanya kok gak afdol ya kalau gak saling ketemu, apalagi ada tradisi kayak maleman, kupatan dan lain-lain. Gimana nih, sekaligus ini menjawab pertanyaan Pak Muzaki tadi juga. Silakan Gus Sobat. Iya. Baik, terima kasih atas responnya. Memang di dalam Al-Quran itu sudah ada panduan, kita jangan membenamkan diri kepada kehancuran. Wala tulku biaidikum ilat tahluka. Janganlah kalian itu menjerumuskan diri ke jurang kebinasaan. Ya, itu adalah pegangan yang harus kita pedomani, karena itu adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah 195. Sehingga ketika kita memahami bahwa kita dengan muti itu ya membawa kemudorotan yang begitu luar biasa, menjadi kurir, menciptakan klaster baru di desa, itu adalah tulku biaidikum ilat tahluka. Itu dilarang oleh agama, diharamkan ya, oleh agama. Karena jelas di sana ya, ayatnya itu walatulku dan janganlah. Jadi jelas larangan ya. Kalau larangan berarti ketika dilakukan itu menjadi haram hukumnya. Karena al-aslu ya finnahyi litahrim dalam kaidah fikih seperti itu. Jadi asal dari sebuah larangan adalah haram, itu sebagaimana disampaikan dalam kaidah fikih. Kalau kita memahami bahwa substansi dari mudik itu sebenarnya kan silaturahim. Ya, kalau kita lihat perspektif dari dalil agama itu sebagaimana sabda Rasulullah, misalnya man aroda ayya basutolahu fi rizkihi wa ayyun sya'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan rizkinya dilapangkan, kemudian usianya dipanjangkan, maka sambunglah tali silaturahim. Dalam konteks silaturahim ini para ulama, para kiai yang diteladankan oleh pendahulu-pendahulu kita, ya mulai generasinya Wali Songo, itu saling mengunjungi dan saling berjabatan tangan. Ya, dan itu juga ada hadis yang mengatakan bahwa ma min muslimin yaltaqiyani fayasofahani illa ghufirlahuma qabla ayyatafarraqa. Tidak ada bagi seorang muslim yang ketika keduanya berjumpa, bertemu, kemudian saling berjabatan tangan, maka Allah akan mengampuni dosa keduanya sebelum dia berpisah. Nah, ini yang kemudian menjadi argumentasi mengapa sih kok kemudian kita perlu berjabatan tangan, perlu berjumpa secara langsung, bisa menjadikan sakotot khotoya, yaitu dosa-dosanya itu jatuh atau dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ampunannya ketika dua orang muslim itu berjabatan
tangan. Akan tetapi itu dalam situasi yang normal, dalam situasi yang bisa tidak menyebabkan kita jatuh kepada jurang kemudorotan. Maka apabila kita melihat ya dua perspektif sudut pandang dalil ini, tentu yang lebih tegas untuk kita ikuti karena itu berupa larangan adalah ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 195 tadi itu. Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Janganlah kemudian kalian membenamkan diri ke jurang kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Artinya ada kesengajaan di sana. Sehingga larangan itu merupakan bentuk dari sebuah perintah. Ya, ini lagi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dilakukan. Maka ini tegas sekali. Apabila kita melakukan, maka hukumnya menjadi haram. Kemudian hadis yang mengatakan terkait dengan kita harus ketemu, beranjang sana secara langsung, itu sifatnya adalah anjuran. Ya. Ma min muslimin yaltaqiyani fasafahatani ya illa ma ghufira lahu qabla ayyatafarraqa. Itu merupakan anjuran. Nah, di sini kita bisa lihat bobotnya. Maka sekali lagi kita harus tetap melaksanakan ya anjuran atau himbauan dari pemerintah untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kita menjadi kurir atau kita dapat menjadi penyebar wabah COVID-19 sehingga itu dapat membahayakan jiwa kita. Jadi seperti itu, Prof. Kiai Parto, dalam perspektif agama memang seperti itu. Ya, ini termasuk saya kalau yang gitu. Ya, Cak Parto, ini termasuk tadi kan dari Mbak Ari Utami 74 itu mengatakan kan karena kita kan nggak tahu tahun depan apakah mudik itu juga karena kita nggak tahu tahun depan apakah kita juga masih dalam kondisi yang sama. Karena kita juga nggak tahu tahun depan apakah kita masih berkesempatan bertemu dengan orang tua kita, masih adakah orang tua kita, begitu katanya. Iya. Termasuk begitu juga ya. Gimana? Jadi memang yang namanya unasib maupun usia tidak ada yang tahu. Untuk itulah kemudian kita berikhtiar agar kita secara maksimal untuk melakukan himbauan pemerintah ini. Karena memang takdir tidak ada yang tahu. Akan tetapi kita wajib berusaha agar hal-hal yang dapat membahayakan tadi itu, menjatuhkan kita di jurang kehancuran itu tidak dilakukan. Kita tidak tahu ke depan, tahun depan itu seperti apa. Tapi yang harus kita hadapi adalah realitas saat ini. Realitas sekarang ini. Sehingga sesuatu yang mudorotnya jelas ya, itu harus kita hadapi dan harus kita tinggalkan saat ini. Daripada kita kemudian mikirkan tahun depan seperti apa, 2 tahun lagi seperti apa, 3 tahun lagi seperti apa, ya itu semuanya adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi yang kita hadapi saat ini adalah seperti ini. Kita hidup itu untuk saat ini, ya kita hadapi hidup kita saat ini, ya masa depan itu kita upayakan dan kita ikhtiarkan agar menjadi lebih baik. Jadi seperti itu yang harus kita pedomani bersama. Ya. Saya kira seperti itu, Prof. Ya. Manut saya ini kalau dengan ulama, dengan kiai saya kan derek. Jadi kalau dalam bahasanya dulur-dulur di Suara Sidoarjo ini auto derek saya ini. Mas Didi ono ora ibu auto derek. Ada Pak Didi. Jadi Mbak Tika. Apa Mas Prawitra menambah sedikit sebelum closing saya ini? Iya. Bahkan ini Prof. Parto, Gus Uben, Mbak Tika. Iya. Ya, memang mudik lebaran tanpa mudik atau mudik di saat lebaran itu kalau saya menganalogikannya seperti minum kopi dengan gula. Walaupun gula itu 1 sendok, tapi tanpa adanya gula itu kopi itu tidak nikmat rasanya. Nah, namun karena adanya hal-hal tertentu kita harus mengurangi konsumsi gula, seharusnya ya mau tidak mau kita harus membiasakan menikmati pahitnya kopi secara alami tanpa gula. Nah, inilah lebaran tanpa mudik, kita mencoba menikmati kopi dengan sejatinya rasa kopi tanpa gula, ya
karena mengkonsumsi gula di saat ini tidak baik. Itu kalau analoginya. Jadi lebaran tanpa mudik kita mulai belajar seperti mengkonsumsi kopi tanpa gula. Mudah-mudahan di tahun depan karena munajat dan ikhtiar kita bagus, Gusti Allah mengabulkan apa yang kita doakan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mudik kembali di saat lebaran kita diiringi dengan mudik. Nah, sehingga kita minum kopi dengan gulanya kita tunda di Ramadan tahun berikutnya. Mungkin itu pesan saya. Terima kasih Prof. Parto. Jadi Mbak Tika alhamdulillah dan Gus Ubed, sing penting kan minum kopi nih. Soal kono bulane sing penting ngopi. Walaupun ndak mudik, sing penting Allah kasih nikmat bahwa kita lebaran. Anu endi? Ono lebarane, ono mudike, tapi kita gak iso lebaran. Mergo apa wis bablas wisane ya. Kan lebih baik bisa menikmati lebarannya. Dan dulur-dulur sahabat perspektif pagi ini, yuk kita sekarang kita main bid'ah, tapi bid'ahnya kan bid'ah hasanah toh Gus. Bid'ahnya bid'ah hasanah yang namanya silaturahmi virtual. Kalau hari ini harus datang semua ke studio, nang radio, nang Sidoarjo, gak jadi acara ini. Gitu ya. Tapi karena dengan virtual ketemu Gus Ubed, senyumnya, kacamotone eling, gambar buku nak ngguri ku eling aku ya. Siap. Kita semua akhirnya sekarang dengan Mbak Tika, saya tidak pernah jumpa fisik. Fisik dalam arti senggolan. Tetapi sekarang fisiknya fisik virtual, bukan fisik organik. Jadi kita ini, yuk tadi Pak Musaki, Mbak Tika, Pak Zulia, siapa mana mau Mbak? Mbak siapa yang mau? Arunita tadi ya. Arunita semuanya ya. Yuk kita sekarang paling tidak bisa mudik digital. Mudikkan suara-suara kita, mudikkan kebaikan-kebaikan kita, mudikkan senyum dan harapan kita. Video call itu dimanfaatno, ono teknologi. Andai saja dulu waktu Kanjeng Nabi ada itu, wis ono acara-acara gini. Jangan-jangan ini hadisnya juga ada bahwa silaturahmi virtual ini juga penting dan sah. Dan akhirnya majelis ulama dan para alim, para ulama ngomong sekarang virtual. Jadi kita ada teknologi, kita manfaatkan, ini bagian dari bid'ah hasanah lah gitu ya. Gus Ubed ya, bid'ah hasanah toh. Siap. Dan insya Allah ini tambah barokah. Podo tapi yang ngono transfer nang wong tua aja lali, transferan rek wong tua di rumah-rumah, di kampung-kampung halaman. Insya Allah kalau wabah ini segera berakhir kan panjenengan semua bisa silaturahmi, jumpa fisik, sehat, panjang umur. Dan panjang umur sehat kan iso silaturahmi ya toh gitu dengan mentaati putusan pemerintah, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri kan gitu. Jadi kita taati gitu ya. Matur nuwun Mbak Tika, sampai jumpa di perspektif berikutnya dan kita tetap hari ini sehat dan insya Allah besok juga sehat. Mohon maaf lahir dan batin. Amin. Apa mana oleh hadiah buku diling no Mbak itu hadiah. Siap. Baik. Narasumber pagi ini dapat hadiah buku dari Gus Ubed ini. Oh iya. Oke, siap. Baik. Khusus untuk Dr. Prawitra, Prof. Parto, Mbak Tika, siap kita segera laksanakan perintahnya. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak untuk ketiga narasumber yang pagi ini sudah memberikan sharingnya juga. Semoga ini bisa menjadi sebuah semangat baru ya untuk warga masyarakat Jawa Timur yang sedang menyimak program Perspektif untuk bisa lebih sabar, bisa lebih menerima kembali dan mengikuti anjuran pemerintah tadi yang sudah disampaikan. Terima kasih Gus Ubed dan juga Dr. Prawitra, juga Caparto. Insya Allah ketemu lagi di kesempatan lainnya nanti ya. Nanti sore tetap ada ya ini dari program UNER, sore nanti tetap ada ya Caparto? Oh ya nanti Erlangga Forum kita bersama Kepala Dinas Pendidikan ya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Direktur Pendidikan. Oke, ya. Baik. Untuk didik kita gimana? Didik ya berlebaran yang baik termasuk gitu ya. Dan nanti terima kasih kepada Suara Sidoarjo dan seluruh jaringan radio host kita se-Jawa Timur ya. Ya, baik. Kita ketemu kembali pukul 3 sore. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk ketiga narasumber kita. Sampai jumpa lagi. Semoga selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus. Matur suwun Prof, matur suwun Pak Dokter.